Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dedi Irawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini saya tidak hadir sendiri, saya hadir ditemani oleh Ibu Selvi Mainda, guru kelas 5 di SD Negeri Surabaya Ilir. Selamat pagi Bu Selvi. Selamat pagi Pak Dedi. Hari ini kita adakan pra-observasi ya Bu? Iya Pak. Nanti saya akan amati jalannya observasi pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Iya Pak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, supaya lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Ibu? Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah melalui kegiatan mengamati video pembelajaran kelainan alat gerak pada manusia, peserta didik mampu menganalisis kelainan alat gerak pada manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat karya sederhana kelainan alat gerak manusia dengan tepat. Baik, jadi ada dua tujuan ya Bu Selvi yang ingin Ibu capai, dan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik Pak, di area pengembangan saya menggunakan tiga. Yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. Yang pengetahuan siswa itu tes tertulis, kemudian yang keterampilan dan sikap saat proses pembelajaran. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai ada tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada siswa. Dan bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keaktifan, dan keterampilan siswa, dan model pembelajaran yang saya gunakan model pembelajaran problem based learning. Baik Ibu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional, menggunakan model pembelajaran PBL. Selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas? Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan PowerPoint, KPD, dan laptop. Oke. Dan kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan pembelajaran tersebut? Besok Selasa jam pertama Pak. Siap. Jadi Ibu hari Selasa saya akan datang supervisi ke kelas Ibu untuk melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas. Iya Pak. Jadi nanti setelah Ibu melakukan pra-observasi, kegiatan pembelajaran kelas kita akan adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya, Bu Enda. Baik Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapat gambaran media yang akan saya gunakan nanti. Saya persiapkan dari sekarang, dan gambaran percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa. Baik Pak. Ya. Demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pra-observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jantungmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, Bra. Mari kawan-kawan kita dan doa. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa hebat. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Apakah ada temannya yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada ya? Berangkat semua ya? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri semua ya. Silakan berdiri. Silakan duduk. Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai organ gerak aktif pada manusia. Siapa yang masih ingat 3 macam otot pada manusia? Siapa yang masih ingat? Coba Lia jawab. Otot polos, otot jantung. Bagaimana jawaban temanmu? Sudah benar ya? Ada otot apa tadi? Otot lirik, otot polos, dan otot jantung. Kasih tepuk tangan buat temennya. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga dan merawat otot pada manusia? Ada yang mau jawab? Apa aja? Mempertahankan berat badan ideal. Mencukupi kebutuhan air. Mencukupi kebutuhan air. Selanjutnya apa lagi? Siapa yang mau jawab? Jessin, coba Jessin. Mempraktekkan postur tubuh yang benar. Rutin berolahraga. Mengonsumsi makanan yang menyehatkan otot. Iya, mengkonsumsi makanan yang menyehatkan otot. Kasih tepuk tangan buat teman-temannya. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran kelainan alat gerak pada manusia, anak-anak mampu menganalisis kelainan alat gerak pada manusia dengan tepat.
Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, anak-anak mampu membuat karya sederhana kelainan alat gerak dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran mengenai pokok pikiran, anak-anak mampu menganalisis pokok pikiran dalam teks tertulis dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, anak-anak mampu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tertulis menggunakan peta pikiran dengan tepat. Coba perhatikan gambar di slide PowerPoint di papan tulis. Perhatikan. Pernahkah kalian melihat orang tua berjalan membungkuk? Pernah ya? Kira-kira apa penyebabnya, anak-anak? Ada yang tahu kenapa? Kenapa, anak-anak? Ada yang tahu? Karena tulang kropos. Iya, bisa karena tulang kropos juga ya. Selanjutnya, perhatikan. Saat kalian belajar bagaimana cara duduk dengan baik, ayo, nomor berapa yang menunjukkan cara duduk dengan baik? Nomor berapa? 2. Ada nomor 2 dan nomor 4. Ya. Selanjutnya, anak-anak perhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi gangguan dan kelainan pada tulang. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Kelainan pada tulang manusia diantaranya adalah fraktura atau patah tulang, kemudian fisura atau retak tulang, kemudian osteoporosis, berikutnya kifosis, kemudian lordosis, dan skoliosis. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Baik anak-anak, setelah anak-anak menonton video tadi, coba anak jelaskan apa itu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab kifosis? Kifosis adalah susunan tulang belakang yang membungkuk atau melengkung. Selanjutnya, apa itu lordosis? Ada yang tahu? Lordosis terjadi jika tulang belakang melengkung ke depan secara berlebihan. Skoliosis adalah orang dengan skoliosis mempunyai tulang belakang yang melengkung ke samping. Selanjutnya, jelaskan pendapatmu tentang fraktura dan fisura. Ada yang mau menjelaskan? Fraktura adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Kasih tepuk tangan buat temannya. Baik anak-anak, perhatikan dari penjelasan temanmu tadi, skoliosis itu apa tadi? Orang dengan skoliosis itu mempunyai tulang belakang yang melengkung ke samping. Lengkungan tulang itu bisa membentuk seperti huruf S atau C ya. Selanjutnya lordosis. Lordosis terjadi jika tulang belakang pada punggung bawah melengkung ke depan secara berlebihan. Selanjutnya fisura. Fisura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat apa tadi? Kecelakaan. Yang fisura itu retak ya tulangnya. Selanjutnya yang fraktura. Fraktura itu kelainan
akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua ya, ada yang fraktura tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit, itu namanya fraktura tertutup. Sedangkan fraktura terbuka itu patah tulang yang merobek atau menembus kulit otot. Selanjutnya, dari video di atas tadi ya dijelaskan apa yang dimaksud dengan ide pokok menurut pendapatmu. Ada yang mau menjawab apa itu ide pokok? Adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok penanganan paragraf. Kasih tepuk tangan temannya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ayo sekarang anak-anak membentuk kelompok. Sudah? Sudah membentuk kelompok ya? Kalau sudah membentuk kelompok, Ibu akan bagikan LKPD. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Nama kelompoknya sesuai dengan nama kelainan tulang yang anak-anak akan buat. Kelompok sini akan membuat kelainan tulang apa? Skoliosis. Berarti ini adalah kelompok skoliosis. Sebelah sini ini namanya apa? Lordosis. Berarti di sebelah sini kelompoknya bernama kelompok lordosis. Silakan anak-anak baca langkah-langkah dalam membuat model kelainan tulang. Coba anak-anak perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagi. Perhatikan. Kegiatan 1. Cobalah kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia, terutama lordosis, skoliosis, dan kifosis. Amatilah bentuk tulang dari masing-masing gambar tersebut. Kemudian buatlah model sederhana dengan menggunakan plastisin. Langkah yang pertama, coba anak-anak perhatikan. Siapkan plastisin. Nanti anak-anak akan Ibu bagikan plastisin ya per kelompok. Kedua, remas-remaslah plastisin. Yang ketiga, bentuklah plastisin yang di dalamnya terdapat tusuk gigi menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Jika sudah selesai, presentasikan karya kelompokmu ke depan kelas. Coba perhatikan. Perhatikan ini. Oh, yang Ibu pegang ini menurut kalian kelainan tulang apa? Dia melengkung seperti ini. Lordosis. Nah, yang ini kelainan yang membentuk huruf S. Itu namanya kelainan apa? Skoliosis. Lalu ini ada kelainan yang agak membungkuk. Itu kelainan apa, Nana? Kifosis. Baik, anak-anak, apa ada yang belum paham anak-anak di sini? Apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan? Sudah paham semua ya?
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Skoliosis adalah orang dengan skoliosis mempunyai tulang belakang yang melengkung ke samping. Lengkungan tulang bisa seperti huruf S atau C. Sudut kelengkungan pada skoliosis bisa terjadi dalam rentang kecil sampai besar. Nomor 1, Pak Doni mengeluh tentang punggungnya dan lehernya, sering merasa pegal. Nomor 2, berbagai posisi yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini adalah gambar kelainan lordosis. Lordosis terjadi jika tulang belakang pada punggung bawah melengkung ke depan secara berlebihan. Normalnya tulang pada punggung bawah memang melengkung, tapi jika lengkungan terlalu masuk ke dalam, ini disebut dengan lordosis. Berdasarkan bacaan di atas, tertulislah pokok pikiran dari masing-masing paragrafnya pada peta pikiran yang telah disiapkan. Pak Doni mengeluh tentang punggung dan lehernya yang sering merasa pegal. Berbagian posisi yang tidak tepat pada mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Posisi paha dan punggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai, sedangkan lutut setinggi panggul, berbentuk sudut 90 derajat. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga. Teman-temannya tadi sudah menampilkan hasil karyanya ke depan kelas. Menurut kalian, jawaban dari teman-temannya sudah tepat belum? Sudah tepat, dan model yang ditampilkan sudah sesuai dengan kelainan tulang yang ibu kasih tugasnya ya, sesuai dengan tugasnya. Sekarang kita kasih tepuk 2 jempol untuk teman-temannya ya. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita belajar tentang kelainan tulang apa tadi? Lordosis. Masih ada apa lagi? Kifosis. Terus apa lagi? Skoliosis. Terus ada apa lagi? Fraktura dan fisura. Dan bahasa Indonesia tadi apa? Apa tadi skoliosis? Apa tadi skoliosis? Skoliosis adalah Orang dengan skoliosis mempunyai tulang belakang yang melengkung ke samping. iya, orang yang memiliki tulang belakang yang melengkung ke samping. Selanjutnya tadi ada apa selain skoliosis? Lordosis. Apa itu lordosis, anak-anak? Lordosis. Jika tulang belakang pada punggung bawah melengkung ke depan. Selanjutnya apa itu kifosis? Kifosis adalah susunan tulang belakang khususnya vertebrae thoracomatis melengkung ke belakang atau membungkuk. Iya. Fraktura apa? Kelainan pada tulang. Akibat kecelakaan baik
pembelajaran hari ini menyenangkan? Kegiatan yang mana? Selanjutnya yang di sana. Itu skornya. Siapa yang benar coba? Yang benar itu yang mendapatkan nilai di situ. Pertanyaan selanjutnya. Angkat jawabannya. Ada yang sudah siap? Ayo, yang belum siapa jawabannya? Sebelah sini. Ayo. Silakan Ibu scan satu-satu. Ini belum baik, Ibu simpan jawabannya. Selanjutnya. Nah, seperti itu jawabannya. Selanjutnya nomor 3. Memberi salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Selvi. Alhamdulillah baik semua ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Selvi terkait dengan proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang sudah dilakukan? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Saya membuat perangkat pembelajaran dengan model problem based learning, ada 5 fase, dan kalau area pengembangan ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas? Menurut saya, alhamdulillah berhasil dengan baik, tapi ada siswa yang tidak aktif. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik dan berjalan dengan sesuai, namun masih ada kekurangan yang ya. Menurut Ibu, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran dilaksanakan? Kekurangan atau hambatan, ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Baik, ada siswa yang kurang aktif. Kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya mungkin karena dalam pembagian kelompok untuk selanjutnya saya akan melakukan pendekatan dengan gaya belajar anak, dengan gaya belajar visual, auditor, dan kinestetik. Baik, itu rencana ke depannya Ibu. Ya, akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang visual auditor dan kinestetik seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik dibandingkan dengan yang kemarin dilaksanakan. Kira-kira kapan ya Ibu berubah dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Waktunya belum saya tentukan, tapi insya Allah akan segera saya lakukan. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademi ini sudah selesai Bu ya. Dimulai dari kegiatan pra-observasi kelas, pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Endang Ristanti dan Ibu Selvi Halinda. Dan saya akhiri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.